Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dan kami hormati Bapak, Ibu-ibu sekalian. Kita lanjutkan kajian tentang tafsir. Saya akan lakukan dengan cara yang sangat cepat. Waktu itu ada 1 jam. Sebenarnya saya ingin juga nanti kalau ada beberapa menit saya ingin memanfaatkan waktu untuk yang disampaikan oleh Pak Endro mengenai dakwah fabel. Nah, sebenarnya kita menginginkan lebih banyak lagi brother untuk datang bergabung dan komitmen untuk datang setiap hari Sabtu agar meja itu bisa di-split. Jadi sekarang baru ada 1 meja di Box Street, adalah Box Street yang Spongstone Street. Kita menginginkan ada setiap Sabtu itu ada 15 meja di seluruh Melbourne. Dan alhamdulillah dari pengalaman yang sudah ada, setiap hari itu minimal 1 ada yang syahadat, bahkan sampai 4 per Sabtunya. Artinya kalau kita itu hidayah min Allah, tapi usaha kita ya itu lebih baik insyaallah nanti kalau ada waktu. Baik, ayat yang itu masih ada berapa ayat lagi. Saya ingin menyampaikan secara cepat, jadi saya tidak membaca lagi ayat Qurannya, terjemahannya, karena dalam Al-Quran ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, itu semakin tinggi tingkat kegaguman kita terhadap Al-Quran. Kita bukan orang yang berbicara dalam bahasa Arab, bukan sahibul lisan. Orang yang sahibul lisan itu dari segi sastranya itu luar biasa. Ketika mendengar Al-Quran itu banyak sudah lama Al-Quran tentang bagaimana sampai Abu Jahal pun, Abu Lahab pun dan sebagainya, ketika Quran dibacakan mereka pergi datang ke rumah-rumah untuk mengintip, ya, mendengar. Karena orang yang dapat berbahasa Arab yang sebagai sahibul lisan itu tahu bagaimana indahnya kalimat-kalimat yang tersusun dalam Al-Quran, ya, dari segi kenapa inna a'tainakal kautsar, akhir-akhir seperti itu, padahal ada kata-kata yang lain yang sama dengan makna kautsar, ya, tapi Allah memilih kata itu ada maksudnya. Kemudian dari segi balaghahnya, dari segi asal usul kalimat dan sebagainya, itu luar biasa dalamnya. Jadi kalau kita menghadiri kajian Quran dari segi lughahnya, dari segi bahasa, itu masya Allah kita enggan untuk bergerak dari tempat duduk sampai pensyarah atau gurunya menyampaikan itu keluar. Kemudian surat Yusuf, kurang keras. Nah, ketik ngomong. Saya bisa. Nyalain itu. Apa yang nyalain, Pak? Korek. kemudian kalau Bapak Ibu sekalian memperhatikan Al-Quran, ayat-ayat dalam Al-Quran ini menyampaikan informasi dengan berbagai cara. Ada yang sifatnya seperti seperti berita, ya. Ada yang bentuk dialog. Dialognya pun macam-macam. Ada misalnya contoh dialog antara yang menceritakan tentang Nabi Allah Ibrahim, dialognya itu mematahkan, sampaikan ini, maka itu sifatnya mematahkan.
ya. Ada dialog yang sifatnya menjelaskan ngeyel, ya, seperti dialog dalam surah Al-Baqarah itu, sikap Bani Israel ketika diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyembelih lembu. Kemudian juga dalam bentuk cerita, tapi ceritanya wakil, ceritanya benar-benar terjadi. Bapak Ibu sekalian, kalau membaca buku yang berat, buku ilmiah dan sebagainya, sebenarnya pada dasarnya informasi, semuanya informasi, ya. Kita mau buka aja sudah ngantuk. Tetapi ketika kita membaca novel atau cerpen dan sebagainya yang seperti itu, kita tidak senggan melepasnya. Kalau dalam mungkin buku biasa halamannya 200 halaman, novel 200 halaman, buku biasa itu bisa membutuhkan 1 minggu mungkin. Atau orang yang cepat membaca, yang rajin membaca 1 hari umpamanya, ya. Tapi orang yang membaca novel bisa setengahnya. Begitu hebat, begitu luar biasa Al-Quran menyampaikan informasi. Allah menyampaikan informasi kepada kita dengan berbagai cara yang begitu indah, ya, yang disukai oleh manusia. Sehingga orang yang tidak mengerti bahasa Arab pun ketika mendengar Al-Quran itu ada yang menangis. Saya tidak mengerti itu sampai seperti itu, ya. Kalau di Mesir, Bapak Ibu sekalian, ada orang baca Al-Quran, apakah dia mau murattal, apa jawasnya dan sebagainya, itu orang langsung duduk di samping. Di masjid-masjid, Bapak Ibu ada misalnya yang baca Quran, ya, dengan suara besar gitu, suara keras, orang duduk di samping mendengar Quran. Dan jika yang membaca itu para misalnya yang sudah terkenal, Abdul Samad, Basit, Muhammad Jibril dan sebagainya di masjid, orang histeris. Ini Bapak Ibu sekalian pernah mendengar, ya, dari di kaset atau radio, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu histerisnya nggak dibuat-buat, betul-betul datang dari dalam, ya. Histeris itu nggak dibuat-buat, betul-betul datang dari dalam. Jadi histeris. Kemudian saya punya pengalaman baik, menarik juga mengenai Al-Quran. Ketika saya bekerja di Palang Merah Kanada, bos saya orang Kanada, dia tinggal di Aceh. Bapak Ibu sekalian yang non Muslim itu, saya yakin mereka itu sangat menjengkelkan. Kalau bulan puasa tidak ada warung yang dibuka. Kalau hari Jumat semua kegiatan transportasi berhenti dalam kota, ya, sampai becak pun. Jadi bagi non Muslim itu menjengkelkan. Yang lebih menjengkelkan lagi, subuh 30 menit sebelum azan subuh itu diputar ngaji. Kalau masjidnya sound systemnya bagus, nggak enak, ya. Kalau yang udah tua gitu, meledaklah telinga orang yang tidak suka tentunya. Ada satu bos saya, ketika baru 1 minggu dia datang, setelah 1 bulan dia di Aceh, saya tanya, saya tahu karena yang kafir-kafir yang lain itu mengeluh, ya. Saya tanya sama bos saya, kamu merasa terganggu nggak dengan, karena dia rumahnya dekat sekali dengan masjid, ya, terganggu nggak dengan suara Al-Quran dari masjid? Dia bilang, ini begini, yes. Jadi nggak berbohong. Pada minggu pertama, hari-hari pertama, yes. Tetapi karena saya biasanya bangun tuh jam 7 paling cepat. Ini jam 4:30 sudah bunyinya di masjid tuh, sudah mengganggu saya, menjengkelkan. Tapi setelah itu saya bila tidak mendengar suara Al-Quran itu, ada sesuatu yang hilang di pagi itu. Dia bilang,
saya nggak ngerti apa itu yang dibacakan. Itu saya seperti just like a song, tapi different song. Kadang-kadang saya mendengar seperti dia menangis, intonasinya. Kadang-kadang seperti orang bahagia, kadang-kadang seperti orang marah, kadang-kadang seperti orang sedih. Tell me, what? Saya bilang, oh ya, karena yang diputar itu rata-rata murattal yang qarinya itu dari Timur Tengah. Jadi ketika dia baca, dia tahu sedang menceritakan tentang apa ayat tersebut. Kalau dalam neraka, dia bilang sempat dia ditugaskan keluar dari jadi setelah dia menyukai Al-Quran, jam 5 pagi begitu sudah dengar krak bunyi itu, dia langsung bangun, bikin teh, duduk mendengar. Ini saya merasa sendiri nggak melakukan itu. Jadi dengar Quran di masjid itu di bawah selimut, dia bilang saya bikin teh dan duduk mendengar. Ketika dia pulang ke Kanada, itu dia merasa kehilangan jam 4:30 itu. Jadi di Kanada jadi kebiasaan dia. Begitu jam 4:30 dia bangun, nggak bisa tidur lagi, dan dia kehilangan Al-Quran. Subhanallah, ini mukjizat daripada Al-Quran. Bapak, ibu-ibu sekalian, jadi untuk kita bisa menangkap surat Yusuf ini dengan cepat, kemarin sudah Yahya sudah menjelaskan secara detail dan mendalam mengenai surat Yusuf ini. Saya menginginkan ceritanya itu sempurna, selesai. Nanti kita akan lihat pesan-pesan atau apa yang Allah inginkan untuk kita ketahui dalam surat Yusuf ini. Saya akan merujuk ke kitab tafsir Mawdu'i. Lebih memudahkan bagi saya dan kita semua. Baiklah, saya lanjutkan ceritanya. Saya baca ini terjemahannya saja, biar cepat Bapak Ibu sekalian. Masih ingat cerita tadi malam, kisah yang baca. Jadi ini ada terjemahannya. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Hai Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga. Maka sempurnakanlah sukatan untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah." Dialog, Dan Yusuf berkata, "Apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu?" Jadi Yusuf itu mengingatkan kembali kepada saudara-saudaranya terhadap perilaku masa Yusuf masih kecil. Mereka berkata, "Apakah kamu ini benar-benar Yusuf?" Seperti diceritakan tadi malam, mereka sudah tidak ingat lagi. Yusuf menjawab, "Akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik." Mereka berkata, "Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami." Ini pengakuan dari saudara Yusuf. "Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah, berdosa." Ketika diingatkan, Yusuf berkata, "Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia adalah Maha Penyayang dan di antara para penyayang." Jadi ketika saudaranya sudah menyadari kesalahan, dan biasanya orang bersalah itu menunggu dihukum. Di situ Yusuf tidak menghukum saudara-saudaranya. "Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkan ke wajah ayahku. Nanti dia akan melihat kembali, dan bawa keluarga semuanya kepadaku." Jadi Nabiullah Yaqub, ayah mereka itu sampai buta, karena kalau dalam tafsir karena banyaknya menangis sampai buta, tidak bisa melihat lagi.
Jadi Yusuf mengatakan bawa bajunya itu nanti akan sembuh dari butanya. Kemudian tak kala kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Ya. Dengan bajunya saja Nabiullah Yakub sudah mencium, ya. Tak kala kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu benarkan aku. Jadi biasa anak-anak itu kalau orang tuanya sudah tua dituduh, misalnya sudah, kalau bahasa Acehnya Jawa itu sudah ajus. Jadi kalau bicara sesuatu, apa ini, ayahnya sudah ajus. Keluarganya berkata, demi Allah, sesungguhnya kamu masih dalam keadaan kekeliruan yang dahulu, ya. Jadi anak-anaknya menuduh bapaknya itu masih dalam keadaan keliru tentang Yusuf. Tak kala telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diletakkan baju gamis itu ke wajah Yakub, lalu kembalilah dia dapat melihat. Yakub berkata, tidakkah aku katakan kepada kamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahui? Nah, ini sudah terbukti ketika bajunya sampai. Jadi Nabiullah Yakub langsung bisa melihat. Mereka berkata, hai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah, berdosa. Jadi tadi sudah membuat pengakuan depan Yusuf. Sekarang mereka membuat pengakuan depan ayah mereka bahwa mereka itu memang benar-benar bersalah. Yakub berkata, aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Oh, ayah itu memang sangat cinta pada anak-anaknya. Apapun kesalahan, dia tidak sanggup untuk tidak memaafkan. Maka tak kala mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul ibu bapaknya dan dia berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman. Bapak-bapak ibu sekalian, kalau datang ke Mesir di airportnya itu sudah ditulis, Udkhulul Misra, insya Allah aminin, ya. Jadi itu bangga sekali orang Mesir, karena satu-satunya negara yang disebut dalam Al-Quran. Sekarang Indonesia nggak ada yang disebutkan. Dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana, dan mereka semuanya merebahkan diri seraya bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, hai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya sesuatu kenyataan, dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik padaku ketika dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir. Setelah setan merusak hubungan antara aku dan saudara-saudaraku, sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang ia kehendaki. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Nah, kemarin sudah dijelaskan oleh Ustaz Yahya bagaimana makna tawil, mimpi, takwil mimpi yang dilihat oleh Nabiullah Yusuf ketika masih kecil. Nah, ternyata itu seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Yahya. Ya, makna matahari apa, bulan apa, bintang-bintang apa. Nah, itu sudah terbukti, ya. Yang Nabiullah Yakub jangan diceritakan, itu hal yang besar. Kemudian, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Nabi Yusuf, kalau kita permintaannya berbeda. Nabi Yusuf mintanya dimasukkan ke penjara. Nabi Yusuf minta dimatikan, tapi dalam keadaan Islam, ya. Kemudian menjadi pelajaran penting bagi kita. Kemudian
Demikian itu adalah diantara berita yang gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, padahal kamu tidak berada pada sisi mereka ketika mereka memutuskan rencana untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur dan mereka sedang mengatur tipu daya. Nah, ini di sini mukjizat Al-Quran. Rasulullah itu tidak pernah pergi kemana-mana, tapi hanya ke Syam saja, keluar dari tapi mengetahui hal-hal yang sangat detail, ya, sampai jatuhnya ke sumur. Rasulullah kan tidak pernah melihat, tapi tahu. Ini membuktikan bagaimana Al-Quran sebagai dalil, sebagai miracle, sebagai mukjizat kepada orang-orang Yahudi tentunya pada waktu itu yang challenge, dan tentunya kepada kita semua untuk meyakini bahwa Al-Quran itu mukjizat sampai akhir dunia. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Berkaitan dengan dakwah juga, ya. Kita hanya sekedar melaksanakan tugas, yang memberi petunjuk itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu sekali-kali tidak meminta upah kepada mereka terhadap seruan ini. Itu tidak lain hanyalah pelajaran bagi semesta alam. Ini juga berkaitan dengan dakwah. Kemudian, dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi, dan mereka melaluinya, melewatinya saja. Jadi pas only, ya. Sedang mereka berpaling darinya. Ada tanda-tanda macam-macam tentang kekuasaan Allah. Orang kafir tetap tidak beriman. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Realitas sampai hari ini. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksaan Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya? Katakanlah, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang-orang yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Maka tidakkah mereka berpergian di muka bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul, dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memikirkannya? Nah, di sini juga perintah untuk kita berjalan, ya, melihat apa yang terjadi pada kelakuan orang-orang sebelumnya, termasuk yang kita lakukan pada saat ini. Kita belajar, kita lihat apa yang terjadi di negeri Australia ini. Kemudian, sehingga apabila para rasul tidak punya harapan lagi datang keimanan mereka dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkan orang-orang yang kami kehendaki, dan tidak dapat ditolak siksa kami dari orang-orang yang berdosa. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagaimana petunjuk dan rahmat bagi yang beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya sudah menangkap secara umum apa yang ada dalam yang disampaikan dalam surat Yusuf. Di situ, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bagaimana Allah dalam Al-Quran dan surat Yusuf, kalau kita melihat dari segi cara menulis sebuah cerita, ya, cara menulis sebuah tulisan, ya, itu ada mukadimahnya, ada isinya, ada penutupnya. Jadi di ayat terakhir itu kesimpulan dari cerita-cerita yang dalam ayat-ayat sebelumnya. Jadi begitu rapi, sangat rapi, ya. Jadi orang-orang yang cerita yang dibuat, kalau cerita yang ditulis oleh para
para udaba, para sastrawan itu khayalan, tapi ini kenyataan. Tapi para udaba, para sastrawan itu belajar, terutama yang muslim tentunya, belajar cara bagaimana Allah uslub, ya, bagaimana gaya bahasa dan sebagainya dalam menulis cerita. Jadi kalau membaca ada Najib Khailani, ada penulis cerita-cerita Islam yang terkenal di Mesir yang saya tahu, itu menggunakan gaya Al-Quran. Jadi cara pembukaannya seperti apa, isinya, penutupnya seperti apa, seperti itu yang beliau. Baiklah, kita akan dari sebuah cerita itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kadang-kadang orang tahu message apa disampaikan secara cepat, ya. Kadang-kadang orang tahu pesan dari cerita itu setelah lama waktunya, ya, sudah tahu. Nah, di sini untuk memudahkan bagi saya dan bapak-bapak sekalian, saya merujuk pada kitab tafsir Al-Mawdu'i yang disusun oleh banyak ulama terlibat di situ dan berdasarkan dari tafsir-tafsir yang lain, Ibnu Katsir, tafsir Kabir dan sebagainya, Al-Alusi, tafsir Jalalain, tafsir Fidilal Al-Quran. Mereka pelajari semua dan mereka membuat semacam kesimpulan dari penjelasan-penjelasan dari ada Al-Quran. Itu akan lebih memudahkan, ya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sebagian besar itu sudah dijelaskan oleh Ustadz Yahya, mulai kata-katanya atau pesannya dalam tiap ayat. Ini saya ingin membacakan secara umum, ya. Yang pertama, fi mihnah sijin allati tu'radullah Yusuf. Jadi dalam ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam penjara, itu ada pelajarannya, ya. Pelajarannya untuk siapa? Untuk kita semua, di dai, di doa, ya. Apa pelajarannya? La Buddha bagi seorang dai, la Buddha yu'tarat lil ittila. Jadi para dai itu pasti la Buddha, ya, akan dihadapkan dengan ittila, cobaan. Jadi kalau sudah mengatakan diri sebagai dai, siap-siap untuk menghadapi cobaan. Ittila. Jadi tidak, walaupun pekerjaan itu tidak menghasilkan uang, ya, di dunia, tapi pahalanya sangat besar. Seperti yang kita ceritakan sebagai dalam pertemuan sebelumnya, Allah akan mencoba semua hambanya, dan cobaan yang paling berat itu adalah kepada para anbiya, ya. Itulah. Kemudian ketika selesai dari sebuah cobaan, Allah itu akan memberi sesuatu yang lebih baik. Orang selesai dari cobaan, itu Allah akan memberi tingkat yang lebih tinggi. Nabiullah Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Setelah keluar dari penjara, jadi apa? Jadi Menteri Keuangan. Jadi kalau ada niat mau jadi Menteri Keuangan, masuk penjara dulu. Dan itu masih terjadi, Bapak-bapak Ibu sekalian, ya. Masih terjadi. Baik orang Muslim ataupun non Muslim yang dia berjuang, ya, berjuang, itu akan masuk penjara dulu, baru nanti punya jabatan lebih baik, terutama yang terlibat di dunia politik, ya. Kalau di Afrika Selatan, Nelson Mandela sekian lama di penjara, dan di Indonesia juga banyak terjadi hal semacam itu. Kemudian izzatullah, apabila Allah mencoba
hambanya, fawajada sabiran, dia setelah dicoba itu dia sabar, ja'alallahu lahu min balaihi makhraja. Allah apabila mencoba seseorang dan dalam keadaan saat dicoba itu dia sabar, baru Allah menjadikan apa? Ja'alallahu min balaihi makhraja. Jadi kalau sudah Allah coba seseorang, dia sabar, oke, diberi jalan keluar. Jadi ketika berhadapan dengan cobaan, bukan berarti itu tidak akan selesai. Jadi ketika bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita dicoba oleh Allah SWT, apapun bentuk cobaannya itu, kita selalu berpikir atau berbaik sangka kepada Allah, ini akan selesai, ya. Hujan itu akan berhenti, ya. Hujan itu kan badai akan berlalu, kalau kata bahasa Melayunya, katanya Melayu, ya. Badai akan berlalu. Begitulah yang terjadi dengan Yusuf alaihissalam. Setelah dicoba dan beliau sabar, walaupun cobaan itu diminta, ya. Nabi Allah SAW itu diminta untuk dihukum. Nggak pernah kita minta dihukum, ya. Selalu minta kita surga langsung. Nah, Nabi Allah Yusuf alaihissalam itu coba meminta untuk dihukum dan bersabar dalam penjara tersebut. Kemudian Allah memberi jalan keluar. Falamma aradallahu ta'ala ayukhraja bi Yusuf min sijin arallahu al-mulka azil ya ajiba ajala ta'wila ala yad Yusuf. Jadi Allah memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Itu sesungguhnya Allah ingin menciptakan suasana yang paling pas, yang paling cocok. Yusuf berjumpa dengan presiden Mesir. Waktu yang cocok, ya. Karena pada saat itu takwil mimpi itu sesuatu yang orang mencari apa maknanya. Kalau sekarang kan tiap orang kita bermimpi, orang nggak peduli lagi, ya mimpi itu bunga tidur saja, ya. Pada saat itu kemampuan untuk menafsirkan mimpi itu salah satu mukjizat, satu kemampuan yang membuktikan seseorang itu hebat, membuktikan orang-orang itu luar biasa. Jadi bagaimana bentuk kemampuan itu adalah bisa menafsirkan mimpi. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ketika Nabi Muhammad SAW datang, pekerjaan menafsirkan mimpi kalau dulu itu dilakukan oleh para kahin, ya, oleh para urfan, ya, orang-orang kahin, ya, dukun atau pendeta dan sebagainya. Itu pekerjaan mereka itu menafsirkan mimpi dan sebagainya. Pada saat Rasulullah SAW datang, orang-orang yang datang kepada dukun dan urfan untuk minta ditakwilkan mimpinya, ya. Kata Rasulullah, man ata kahinan aw urfan faqad kafara bi risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi ahli urfan, kahin, ya, maka sungguhnya dia telah kafir dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu, Bapak-bapak Ibu sekalian? Mimpi itu berkaitan dengan masalah gaib. Kita mimpi sesuatu, minta orang menerjemahkannya, ya. Apa hal-hal yang kita dan dia berceritalah hal-hal yang masya Allah tabarakallah. Sehingga misalnya ada orang bermimpi, saya mimpi seperti ini,
datang kepada orang seseorang yang dianggap alim, seorang yang dianggap orfan untuk menjelaskan mimpinya. Jadi setan di situ bermain. Ya, setan itu bermain. Oh, kamu kalau mimpinya seperti ini, datanglah ke kuburan wali songo. Datanglah ke fulan, datanglah ke fulan. Itu makanya Rasulullah SAW ketika beliau datang, mukjizat takwil mimpi tidak diberikan kepada beliau, tapi mukjizat yang bentuk lain, ya, yaitu Quran. Kemudian selanjutnya kama ala abdin umudiyah lillahi fi raqa fa alaihi umudiyah lahu fi syiddah. Ya, Yusuf alaihissalam lam yazal yad'u ila Allah falamma dakhala sijin, ya, istimara ala zalika wada'a ila al-tauhid, ya. Dalam surat Al-Yusuf, surat ini juga Allah dalam surah Al-Yusuf ini juga Allah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan rukha, keadaan yang senang, ya, keadaan yang happy, juga dalam keadaan yang syiddah, keadaan sulit. Jadi ibadah itu tidak tergantung pada keadaan senang. Kalau senang salatnya banyak, kalau susah salatnya sedikit, tidak seperti itu, tapi terus menerus seperti yang Yusuf alaihissalam lakukan, baik di luar penjara maupun di dalam penjara, senantiasa berdoa kepada Allah SWT, senantiasa beribadah kepada Allah SWT, dan terus menerus berdakwah, mengajak kepada tauhid, ya, mengajak kepada tauhid. Kemudian menjauhkan syirik. Itu terbukti dengan bagaimana dia dalam ketika Yusuf di penjara, dia berdialog takwil mimpi orang yang ditahan itu bagian dari dakwah Nabiullah Yusuf juga. Kemudian ibtida bil aham fal aham. Bapak Ibu sekalian, dalam surat Al-Yusuf juga mengajarkan sesuatu, ibtida bil aham fal aham, skala prioritas. Dalam surat Yusuf diajarkan kepada kita skala prioritas. Jadi mulai dengan yang penting, kemudian yang lebih penting. Artinya tidak kita sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Kemudian man waqa'a fi makruh wa syiddah la ya'as ayasta'in biman lahu qudrah ala takhlisi awil ikhbar bihalihi wa anna hadza la yakun syakawa lil makhluk. Ini penting sekali dicatat Bapak-bapak sekalian. Barang siapa yang jatuh dalam hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang sulit, agar tidak berputus asa untuk memohon kepada yang memiliki kekuasaan. Nah, di sini Allah SWT ala takhlisihi, ya, untuk lepas dari kesulitan tersebut. Di sini disebut secara umum biman lahu qudrah, ya, bagi yang punya kemampuan. Bapak-bapak Ibu sekalian,
masih ingat apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya ketika Nabiullah Yusuf di dalam penjara. Beliau menyampaikan kepada yang dua yang yang ditakwil mimpinya, yang satu itu dibunuh, yang satu menjadi membuat anggur untuk raja. Dia titipkan pesan bahwa dia juga ingin dilepaskan, ya. Nah, itu boleh, artinya kita di sini ikhbar bihalihi wa anna hadza la yakunu syaqwa lil makhluk. Jadi kalau kita dalam keadaan kesusahan, misalnya di penjara atau apa saja, boleh. Pelajaran dari surat Yusuf ini boleh bagi kita untuk menyampaikan kepada orang lain agar membantu kita keluar dari kesulitan. Boleh. Dan itu menurut kitab ini la yakun syaqwa lil makhluk. Ini tidak dimaksud dengan ini bukan berarti syaqwa lil makhluk. Kita berkeluh kesah kepada manusia, ya. Kemarin kita sudah membicarakan bahwa sabar, salah satu makna sabar apa? Tidak bersyakawa, tidak berkeluh kesah kepada manusia. Berkeluh kesahnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dalam surat Yusuf ini ada pelajaran yang Allah sampaikan kepada kita bahwa kita boleh meminta bantuan kepada orang lain. Boleh. Pada orang-orang yang kita anggap mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah kita. Dan itu tidak dianggap syakawa, tidak dianggap orang yang tidak sabar. Bukan bermakna sabar di sini kita dipukul, ya, ditampar sebelah kiri, ini mau lagi sebelah kanan. Nah, mesti seperti itu, ya. Boleh kita mempertahankan diri, boleh kita meminta seseorang untuk menghentikan hal-hal yang menyusahkan diri kita. Fa inna hadza min umuril adiyah allati jaza, ya, al-arf bi isti'anah nas ba'dhum bi ba'd. Jadi ini hal yang biasa. Hal yang biasa yang terjadi di antara manusia, mereka saling meminta bantuan sama, ya. Seperti saya selalu dibantu oleh Bapak Kiai Hamim untuk datang ke sini termasuk, masyaallah. Jazakallah. Walihada qala Yusuf lilladzi dhanna annahu naj minan. Jadi kalimat yang digunakan oleh Nabiullah Yusuf, ya, uskurni inda rabbika, ya, ketika kawannya itu keluar, dia suruh ingat, tolong ingatkan bahwa saya ada di dalam penjara. Jadi Malik itu bisa ingat kepada dia agar dikeluarkan. Nanti kalau mudah-mudahan tidak tangkap, ya, nggak usah dikasih tanda ke situ. Walakin yajibu i'tiqad bi anna Allah rabbul asbab. Tapi yang paling penting, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ketika kita meminta bantuan kepada manusia, kita yakinkan bi anna Allah huwa rabbul asbab. Allah itu yang menjadi pembuat sebab tersebut, ya. Allah yang buat sebab tersebut. Yusuf dikeluarkan dari penjara. Nabiullah Yusuf tetap bertekad itu karena kehendak Allah, ya. Kehendak Allah bisa keluar dari penjara. Jadi kita demikian juga dalam segala kegiatan dalam hidup. Ketika bahkan ada saat saya membaca, apakah saya lupa apa hadis atau bukan, salah satu syirik kecil, kalau kita mengatakan untung ada bapak, ya, untung ada pulang, untung ada, kalau tidak saya sudah habis. Untung ada bapak,
saya bisa dapat pekerjaan, untung ada bapak, saya ada begini dan begitu, itu dianggap adalah syirik ya. Saya pernah baca, tapi saya tidak ingat itu hadis atau apa. Tapi di pelajaran di penting yang kita pegang, ketika kita minta bantuan kepada manusia, kita tetap beriktikad bahwa Allah lah yang memberi penyelesaian dari masalah-masalah yang kita hadapi. Wa innal asbab bighairi taufiqillah la tasna' syai'an. Karena sebab yang dilakukan oleh manusia tanpa izin Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi. Ini betul-betul di sini surat Yusuf ini mengajarkan kepada kita untuk benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu apapun yang terjadi pada diri kita selalu kita hubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah biasa mengatakan insyaallah, insyaallah, insyaallah. Tapi kadang-kadang insyaallah-nya digunakan untuk hal yang negatif ya. Insyaallah. Bapak mau mendonasi untuk surau kita, insyaallah. Itu maksudnya enggak mau. Itu penyalahgunaan. Apa tuh? Pikir enggak? Belum tahu deh. Di sini pelajaran lagi. Wanisyan allazi naja min sahibi Yusuf ayuskara ma'usahu bi Yusuf inda malik insyaallah ayyuhal kaifa yarfa'u kullaha wa tamassak bisababihi wahdahu. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ketika Yusuf menyampaikan kepada kawannya untuk mengingatkan dia masih di penjara, yang terjadi adalah dia lupa untuk menyampaikannya. Itu sudah skenario Allah. Allah sudah menskenario demikian. Apa pelajarannya? Pelajaran kenapa dia lupa? Pelajarannya karena insyaallah ayat yu'allimul kaifa. Jadi Allah menginginkan mengajarkan kepada Yusuf dan kita semua bahwa sebab itu ya hanya milik Allah saja. Hanya milik Allah yang memutuskan, bukan pada manusia. Seandainya ya, ini kita bicara seandainya ketika Yusuf menyampaikan kepada yang keluar dari penjara, katakan kepada saya masih ada di dalam penjara, dia ingat. Jadi itu bisa terjadi secara seakan-akan Allah tidak ada di situ. Allah tidak ada di situ. Jadi Allah ingin mengajarkan kepada Yusuf, keputusan terakhir ada di tangan saya. Saya yang sahibul asbabnya, ya. Bukan karena kawanmu yang keluar dari penjara, bukan hanya sekedar usahamu yang mengingatkan kepada menyampaikan informasi kepada kawanmu itu untuk mengingatkan kepada raja. Bukan seperti itu. Saya hanya Allah yang memegang asbabnya. Falam yaj'al qada' hajatu ala yadin abdin wala bisabwin fatidku. Jadi masalah kita itu tidak selesai ya, tidak selesai hanya bergantung kepada manusia. Tidak akan selesai tanpa ada izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dalam hidup ini kita melakukan apa saja untuk mencapai tujuan hidup yang kita inginkan. Sekolah tinggi-tinggi, bekerja keras dan sebagainya untuk hidup lebih nikmat. Tapi kenyataannya tidak selamanya kita sampai di situ apabila Allah tidak mengizinkan. Saya bukan menakut-nakutkan ya, menakut-nakuti. Ada kasus, ada peristiwa dulu di Mesir. Seorang pelajar, dia sangat bersungguh-sungguh belajar sampai pada tahap PhD, doktor. Dan untuk bisa lulus doktor di Al-Azhar itu sangat sulit. Dalam bayangan hidupnya, apabila dia sudah selesai doktor, dia akan menjadi dosen di Al-Azhar dan dia sangat menikmati pekerjaan tersebut dan kemuliaan sebagai dosen di Al-Azhar.
Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Begitu dia selesai munakasyah istilahnya, kalau dalam bahasa Arab ya, ketika menyampaikan tesis, sidang ya, ketika sidang, hari ini sidang, dia mendapat doktor, PhD, besok meninggal. Begitu juga kasus-kasus yang lain banyak terjadi. Orang sudah mengumpulkan, bekerja keras, mengumpulkan harta. Ini mungkin pelajaran penting bagi kita ya, di semua berpikir, saya bekerja di Australia, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, hidup seirit-iritnya ya. Kalau ada orang yang datang minta sumbangan sedikit ya, jangan, saya punya planning pulang ke Indonesia, dapat uang $1 juta, begitu sampai ke Indonesia uang sudah ditransfer, sampai ke rumah meninggal semuanya ya. Jadi seperti itu ya, kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu tetap kita berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kita lakukan itu bukan bermakna itu kita akan menyelesaikan masalah hidup kita. Apa saja yang kita lakukan dalam hidup ini tidak selamanya itu akan menyelesaikan masalah hidup kita. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, dalam Islam tidak dituntut hasil. Ini penting. Kalau dituntut hasil, kita stres. Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Ya. Berbuatlah sebaik-baiknya, Allah akan melihat hasil kerja kamu. Contoh yang sederhana, Bapak Ibu sekalian, kita disuruh berdakwah, diperintahkan kita untuk berdakwah, kita menjalani sebaik-baiknya, tidak dituntut oleh Allah SWT hasil. Kita disuruh berdakwah, tidak dituntut hasil, tapi kita melakukan pekerjaan tersebut. Ya, coba bayangkan, Bapak dan Ibu sekalian, seandainya Allah memerintahkan kepada kita berdakwah dan menuntut hasil. Misalnya diperintahkan, Azhar, kamu sekarang sudah berada di Melbourne, kamu lulusan Al-Azhar, wajib melaksanakan dakwah, dan harus wajib pula bagi kamu untuk bisa masuk surga, mengislamkan 100 orang. Saya sudah stres duluan. Dan para nilai Islam ini itu dipelajari oleh orang lain. Dibawa ke dalam manajemen. Kalau saya baca buku manajemen dalam bahasa Arab, namanya fanul ada, seni dalam melaksanakan pekerjaan. Ya. Orang diajar untuk berfokus pada pekerjaan yang sudah disusun itu diselesaikan dengan rapi dan baik. Dia tidak diinformasikan seberapa yang harus dihasilkan. Misalnya orang di logistik, kamu harus melakukan ini. Dia tidak diberitahu berapa hasil akan diperoleh dari pekerjaannya. Tidak diberitahu. Dia fokus, kamu fokus saja mengerjakan itu. Selebihnya nggak usah tahu. Kamu fokus kerjakan itu, gaji yang kamu terima seperti itu. Jadi tidak stres. Bayangkan orang misalnya bekerja di logistik atau di mana saja, di logistik, umpamanya di logistik ya, bekerjanya. Dia harus berpikir dengan pekerjaannya itu harus bisa menambahkan kapal baru untuk perusahaan. Pusing dia. Nggak mungkin dia lakukan seperti itu ya. Itu menjadi beban. Nah, Islam mengajarkan kepada kita fokus kepada pekerjaan, bukan pada hasil. Karena kalau pekerjaan dilakukan dengan baik, pekerjaan dilakukan dengan sesuai dengan prosedur,
itu akan menghasilkan hasil yang sempurna. Nah, ini yang penting lagi. Yang bagi wa'takid ala ilmi istimal ikhlas al-tam fi ta'limihi wa la yaj'al ta'limahu wasilatan lil mawadah hadfil mal qawja au nafa. Nah, ini penting sekali juga Bapak-bapak sekalian. Kita pastikan bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu dengan ikhlas yang sempurna. Ya, di sini mengajarkan keikhlasan. Ya, ikhlas yang sempurna, baik saat mengajar, memberi pengetahuan kepada orang lain atau melakukan sesuatu, ya, tidak mengharapkan balasan. Ya, tidak mengharapkan balasan atau pujian dari seseorang atau manfaat. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, apabila kita melakukan sesuatu perbuatan yang fokus, yang ikhlas, ya, itu akan lebih baik hasilnya, tidak akan mengecewakan. Bapak-bapak Ibu sekalian, kalau kita misalnya contoh yang sederhana berdakwah mungkin dalam keadaan seperti ini, ya, saya bisa melihat perbedaan yang luar biasa antara perbuatan yang ikhlas dengan perbuatan yang tidak ikhlas. Pengalaman kami di meja dakwah, sebelah sini Muslim, meja dakwah Muslim, sebelah sana Kristen, bertetangga. Kami ikhlas lillahi ta'ala, datang ke sana tidak mendapat apa-apa dalam pengertian duniawi, ya. Semua kita harap kepada Allah SWT, berkorban, bawa makan sendiri, transportasi bayar sendiri, ya. Kalau di sini enak dijemput sama Pak Hamid, ya. Sana tidak ada, datang sendiri. Yang di sebelah kami non Muslim, dia berdakwah juga sama. Dia saya perhatikan kadang-kadang nggak ada customernya, ya, untuk kita sampaikan Islam. Kita berdiri aja, lihat orang lalu lalang, lihat sebelah sana. Jadi dia sambil baca Bible itu lihat lagi jam, baca lagi Bible, lihat lagi jam, ya. Jadi orang sudah tidak begitu interest untuk berdiri di situ, dia sibuk dengan jam. Karena apa? Karena dia berdakwah di situ ada per jamnya dihitung. Nanti berapa lama dia berhenti di situ, dia akan dapat. Saya nggak komentar $20, $30, saya tidak tahu. Tapi dia ada tidak ikhlas, hanya ada mengharapkan sesuatu dari pekerjaan yang dilakukan. Itu kafir. Sementara apa yang kami rasakan, jam 11 sampai jam 5 itu rasanya 1 jam 2 jam gitu, ya. Beberapa menit, begitu cepat. Dan ketika bubar, semuanya bahagia, ya. Semuanya tersenyum, semuanya I miss you. Kalau kebanyakan berkata semuanya, waduh, saya bisa nggak nanti Sabtu depan untuk bisa bergabung lagi, datang lagi, Allah mengizinkan. Begitu indahnya, ya, begitu indahnya apabila pekerjaan kita lakukan dengan ikhlas. Dan itu bukan saja pada sifatnya yang dakwah, tapi ke semua lingkup kehidupan. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, itu yang dapat kami sampaikan. Karena mohon maaf sebesar-besarnya, seperti dikatakan sama Ustaz Yahya tadi malam, beliau kalau ingin menyampaikan harus membaca minimal 2 tafsir, ya. Saya tidak sempat baca 1 tafsir pun. Jadi disinilah saya baca bersama Bapak Ibu sekalian. Saya kira insya Allah kalau ada kesempatan lain nanti kita share mengenai meja dakwah, karena kita menginginkan lagi barada yang mau ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.